Metode Qiroati ini didirikan oleh Ustaz Kiai Haji Dahlan Salim Zakarsy yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Metode ini dibuat pada tahun 1966 oleh beliau. Kemudian latar belakang. Bermula dari panggilan hati Ustaz Haji Dahlan Salim untuk mengaji kepada anak-anaknya sendiri dan anak-anak di sekitar tempat tinggalnya. Ternyata hasilnya kurang memuaskan, di mana anak-anak hanya menghafal saja. Nah, berdasarkan rasa tidak puas dengan hasil dari mengaji dengan kitab turutan itu, maka beliau mencoba menyusun metode baru dengan lebih efektif dan efisien yang disusun dengan 6 jilid atas dasar saran dari Ustaz Joinit dan Ustaz Sukri Taufik yang diberi nama metode Qiroati. Metode Qiroati ini langsung mengajarkan bunyi huruf, yakni huruf-huruf yang berharokat tanpa dieja dan mengenalkan nama-nama huruf serta secara acak serta langsung memasukkan bacaan yang bertajwid secara praktis, bukan teoritis. Melihat keberhasilan Ustaz Haji Dahlan Salim Zakarsy dengan metode Qiroatinya pada tahun 1966, Haji Ja'far, seorang ulama Semarang, mengajak beliau sowan kepada Kiai Haji Arnawi Kudus untuk menunjukkan buku Qiroatinya. Dan alhamdulillahnya setelah diteliti dan dikoreksi mendapat restu beliau. Setelah mendapat restu Kiai Haji Arwani, buku Qiroati mulai dikenalkan kepada masyarakat Semarang yang ada di sekitarnya. Kemudian pengertian metode Qiroati. Metode Qiroati adalah suatu metode membaca Al-Quran yang langsung memasukkan dan mempraktekkan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Metode Qiroati merupakan metode yang bisa dikatakan metode membaca Al-Quran yang ada di Indonesia yang terlepas dari pengaruh Arab. Berasal dari metode Qiroati inilah kemudian banyak sekali bermunculan metode membaca Al-Quran seperti metode Iqra, metode At-Nadliyah, kemudian metode Tilawati, Al-Bakarki, dan lain sebagainya. Ada visi dan misi metode Qiroati ini. Yang pertama adalah menyampaikan ilmu bacaan Al-Quran dengan benar dan tartil. Kemudian misinya membudayakan bacaan Al-Quran yang benar dan memberantas yang salah. Jilid metode Qiroati ini yaitu pada jilid 1 membahas tentang bacaan huruf berharakat tanpa mengeja, dan yang kedua yaitu pada jilid kedua membahas tentang pengenalan kasrah, dhammah dan tanwin. Pada jilid ketiga membahas tentang bacaan mad tabi'i, yaitu kata dalam Al-Quran yang berharakat fathah diikuti alif, harakat kasrah diikuti dengan ya sukun, dan harakat dhammah diikuti dengan waw sukun. Dalam jilid 4 membahas tentang bacaan makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Pada jilid 5 membahas tentang cara mewakafkan bacaan. Pada jilid 6 membahas tentang bacaan izhar halqi. Kunci pengajarannya, yang pertama ialah praktis dan tidak dieja. Kedua, sederhana dan mudah dipahami. Ketiga, sedikit demi sedikit, tidak menambah apabila murid tidak lancar. Dan yang keempat, mengajarkan murid untuk saling berpacu. Dan adapun kelebihan dari metode ini ialah terdapat prinsip bagi murid dan guru. Yang kedua, setelah khatam 6 jilid dengan metode ini, maka dapat meneruskan bacaan-bacaan qorib. Dan adapun kekurangan dari metode ini ialah kita tidak bisa membaca dengan mengeja. Nah, yang kedua, jika anak tidak aktif maka dia akan tertinggal.